Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wakaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam channel kemanusiaan, Komite Kemanusiaan. Oleh sebab itu, semoga Allah memberikan hidayah, taufik, berkah kepada kita semuanya yang telah berwakaf berapapun. Semoga Allah berikan kemudahan, ganti rizki yang berlipat ganda, badannya sehat walafiat, rizkinya berlimpah dan berkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Oleh sebab itu, sahabat wakaf kemanusiaan, dalam kali ini kita akan membahas terkait dengan keutamaan dan manfaat wakaf itu apa. Yang pertama dari 5 keutamaan adalah Allah akan berikan pahala yang terus-menerus mengalir seperti anak sungai, bahkan seperti aliran sungai yang tidak akan pernah putus, sebagaimana tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Wakaf adalah bagian daripada fi sabilillah. Kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji, kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari biji yang satu Allah menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Begitu berkali-kali lipat. Jadi Allah akan berikan balasan yang tidak akan pernah insya Allah putus kalau sobat kemanusiaan mewakafkan sebagian harta rizkinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, sobat kemanusiaan, Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berwakaf, ini keutamaan atau manfaatnya adalah dia akan menjadi jiwa pribadi yang membangun jiwa sosial bagi orang lain. Jadi dia melatih dalam dirinya untuk memiliki jiwa sosial kepada orang lain. Kenapa? Oh, selama ini sibuk, selama ini memikirkan dunia untuk memperkaya dirinya. Tetapi dengan wakaf, dia rela berbagi kepada orang lain. Dia rela mau memperhatikan orang lain, agar supaya orang lain juga mendapatkan bagian nikmat kebahagiaan dari harta yang dia peroleh. Dalam surat Az-Zariyat Allah katakan, wa fi amwalim haqq lisaili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi wakaf yang kedua keutamaannya adalah melatih jiwa untuk peduli kepada orang lain. Sobat wakaf kemanusiaan. Jadi kalau kita tidak pernah memberi, tidak pernah berwakaf,
kita tidak akan pernah merasakan kelezatan, kenikmatan membahagiakan orang lain. Dan sobat kemanusiaan perlu ketahui bahwa salah satu nikmat yang terbesar selain nikmat iman Islam adalah nikmat membuat orang lain berbahagia. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah, tabarakallah. Sobat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ini adalah keutamaan dan manfaat wakaf yang ketiga. Kenapa? Karena dengan wakaf kita mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Bila wakaf itu dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang telah ditentukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Sehingga yang ada di masyarakat, ya, yang kaya, ya, itu bisa membantu kepada yang miskin, kepada golongan ekonomi yang lemah. Sehingga orang-orang yang tidak mampu itu bisa merasakan manfaat dari wakaf tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di masyarakat. Jelas itu adalah manfaat yang luar biasa karena terjadi perputaran ekonomi, ya, dari pengelolaan wakaf yang benar, pengelolaan wakaf yang tepat, termasuk penyalurannya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah mendorong pembangunan di bidang keilmuan. Wakaf bisa dalam bentuk harta tidak bergerak, pendidikan, sekolah, tanah, lahan. Artinya apa? Memicu dan memacu percepatan keilmuan tumbuhnya orang-orang yang berilmu di tengah-tengah masyarakat, terutama umat Islam. Maka dari itu, ya, semakin banyak wakif yang mewakafkan harta bendanya di jalan Allah fi sabilillah, maka akan banyak, ya, program-program untuk mengentaskan generasi-generasi kita dari lemah ilmu, lemah pemikiran, lemah mental, dan terutama lemah iman. Maka dari itu sobat kemanusiaan, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan beberapa derajat di antara kalian, orang-orang yang berilmu. Jadi posisi orang yang berilmu di antara orang-orang yang ada, orang-orang berilman itu, dia lebih tinggi derajatnya di mata Allah. Kenapa? Karena orang berilmu, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wakaf berkontribusi di dalam bagaimana menciptakan kondisi masyarakat, ya, untuk mendapatkan hak, yaitu berupa menuntut ilmu. Maka dari itu pembangunan di bidang keilmuan adalah bagian daripada manfaat wakaf. Sobat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, keutamaan wakaf adalah wakaf dapat berkontribusi mendukung pembangunan negara. Ini luar biasa dahsyat, sobat kemanusiaan. Jadi apabila umat Islam di Indonesia yang jumlahnya begitu besar berkontribusi terhadap wakaf ini, maka umat Islam secara langsung dia dapat membantu, ya, mendukung pembangunan negara kita. Ya, harta yang diwakafkan banyak digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, sarana prasarana seperti jalan, masjid, sekolah, sumur, rumah sakit. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa wakaf itu kita serta dapat mendorong pembangunan negara.
Dahsyat sekali sobat kemanusiaan. Jadi bila kesadaran berwakaf di kalangan umat Islam itu tumbuh, maka di tengah-tengah masyarakat kita akan banyak kemudahan-kemudahan akses, jalannya menjadi bagus, ya, rumah sakit dekat, rumah ibadah dekat. Kenapa? Adanya wakif di kalangan umat Islam. Sahabat kemanusiaan, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi seorang wakif yang berkontribusi bagi umat dan bagi negara ini. Selamat berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Semoga Allah memberikan berkah buat kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.